Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di program Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah, gimana nih teman-teman puasanya? Ini udah kayaknya udah minggu ketiga, keempat, apa ke berapa ya? Pokoknya udah cukup lama nih. Gimana nih targetannya? Udah kecapai belum nih? Dan sunah-sunah yang kemarin apa udah dilakukan atau belum? Semoga yang kemarin kita bahas teman-teman melakukannya ya, dan targetnya juga kecapai. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang yang namanya hidayah gitu. Yang kayak teman-teman nih pasti suka dengar dan pasti suka ngomong, kayaknya aku belum dapat hidayah aja deh, atau nanti aja deh, kayaknya nanti aja deh pas aku udah dapat hidayah. Nah, kata-kata yang kayak gitu kita mau tanya nih ke Ustadz, hidayah itu apa, dan kata-kata itu tuh emang ada apa gimana gitu. Hari ini kita bakal bahas dan tanya langsung ke Ustadz. Hari ini juga udah ada nih Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz puasanya? Alhamdulillah lancar. Nih, semoga teman-teman juga lancar ya Ustadz. Insyaallah. Sesuai dengan kajian-kajian yang kemarin Ustadz kasih. Insyaallah. Insya Harus ada targetan ya. Harus ada targetan. Nah, udah ditulis kan kemarin targetannya apa gitu. Nah Ustadz sekarang nih mau nanya nih, karena banyak juga yang Dini juga suka denger nih, suka merasakan tentang hidayah gaya amat, hidayah Ustadz. Nah, Hidayah ilahi. Soalnya banyak nih kayak ucapan-ucapan kayak misalnya dia misalnya belum berkerudung, atau misalnya misalnya kita ajak nih, ayo kita cobain yuk kerudung, kayaknya aku belum hidayah, daripada lepas-lepas mendingan ntar aja deh pas aku udah dikasih hidayah sama Allah gitu. Terus atau yang misalnya suka menantikan sholat, atau bahkan menantikan terus jadinya nggak sholat ya Ustadz, kan biasanya gitu ya manusia, memang termasuk aku juga mungkin ya. Astagfirullahaladzim ya. Nah itu juga kan suka, ya ntar juga lah sholat mah ntar aja pas aku udah dapet hidayah sama Allah gitu, ntar juga dikasih. Sebenarnya hidayah itu apa? Karena jadinya abstrak tuh. Apa hidayah itu kita cari? Apa sebenarnya hidayah itu dikasih gitu sama Allah gitu? Berarti ada, kalau orang yang nggak dikasih hidayah, Allah nggak ngasih apa gimana nih Ustadz? Nah hari ini coba Ustadz terangin kepada kami ya, supaya kami juga ngerti gitu. Ntar kalau misalnya kita tahu kan hidayah mau di apa gitu, kita kasih tahu ke teman-teman gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kata hidayah ini sebuah kata yang memang sudah tidak asing ya. Iya, terkenal banget. Terkenal gitu ya. Bahkan jadi banyak judul sinetron ya. Betul. Hidayah ilahi. Hidayah ilahi. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya dalam sehari itu minimal kita 17 kali mendapat hidayah, meminta hidayah. Iya. Dari sholat ya berarti. Betul. Jadi 17 kali dalam sehari kita memohon sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah hidayah. Ini tuh. Ihdina itu kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Jadi dalam sehari 17 kali kita minta sama Allah terkait dengan hidayah. Nah, tadi apakah hidayah ini Allah ngasih sekehendak Allah gitu ya? Ini kasih, jadi pertanyaan jangan. Ya gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita ambil contoh misalkan gini. Di depan kita ada minuman ya. Ini ada air, ada gelas. Sekarang ini, kita pengen air itu, kita liatin aja. Kira-kira bisa nggak gelas itu tiba-tiba nyampe ke mulut kita? Nggak bisa. Harus gimana caranya? Kita ambil atau diambilin orang. Nah gitu kan. Jadi kita ambil kemudian bisa sampai ke mulut kita. Hidayah pun begitu. Ya. Jadi gini, memang seringkali terkait dengan hidayah ini kita sering menyeragamkan terkait hidayah. Padahal hidayah itu banyak macamnya. Ya. Ada hidayatul hawas. Apa itu hidayatul hawas? Hidayatul hawas itu insting. Ya, jadi insting yang Allah berikan baik kepada manusia terlebih kepada binatang. Biasanya binatang hidayatul hawasnya instingnya lebih kuat. Binatang itu begitu, ya. Ada lagi hidayatul akli, hidayah akal. Nah, kalau binatang nggak dikasih hidayah akal, manusia dikasih hidayah akal. Teman-teman sekalian, jadi ada hidayatul din. Hidayatul din itu adalah hidayah agama. Nah, hidayah agama ini ada dua. Ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik.
Bedanya apa sih? Bedanya kalau hidayah dilalah itu apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah turunkan ya kepada manusia berupa Quran dan Sunnah. Kayak misalkan gini, Dini kalau ingin dapat Quran gampang atau susah? Gampang kan, tinggal ngambil di ruang tengah. Kalau nggak punya tinggal beli. Iya. Nah itu namanya hidayah dilalah gitu. Setiap orang bisa dapat mudah gitu. Tapi yang susah itu adalah hidayah taufik. Nah hidayah taufik ini harus kita cari. Ini ada Quran, ya. Mau kita baca nggak Quran itu? Mau. Nah itu perlu hidayah Taufik. Orang misalkan Quran dan hadisnya mah mudah, Allah sudah siapkan nih, Allah sudah siapkan gitu. Tapi ada orang yang mau ngambil, ada juga yang enggak. Nah sama seperti hidayah taufik ini nggak bisa, gimana Allah aja lah. Allah ngasih, alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa, misalkan nggak bisa kayak gitu. Kalau hidayah taufik itu ya kita harus ngambil. Ini Qurannya sudah ada, mau nggak diambil, mau nggak dibaca, mau nggak diamalkan. Nah itu perlu hidayah taufik. Makanya kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah, tunjukilah hidayah. Itu maksudnya adalah berikanlah kepada kami hidayah taufik agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan. Gitu. Jadi tetap harus ada usaha. Makanya gini, di dalam surat Asy-Syam itu Allah memberikan 2 jalan, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nih kata Allah. Nih Allah kasih nih, ada jalan takwa, ada jalan fujur. Fujur itu adalah jalan kedurhakaan. Nih kata Allah teh, ini ada jalan orang baik, ini ada jalan orang jahat. Dini pilih yang mana? Kalau itu hidayah akal kan pasti pilih yang baik. Nah, berarti kan Allah kasih pilihan tuh. Iya. Kita pilih yang mana? Sok silakan. Makanya kata Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau iman silakan iman. Yang mau kufur silakan kufur. Nah, gitu. Jadi Allah berikan 2 jalan senantiasa kepada kita. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Kita mau ngambil yang mana? Saya mah ngambil jalan orang yang nggak pernah sholat. Ya silakan, itu hak Anda. Gitu, ya. Jadi hidup ini adalah pilihan. Kita mau milih mau ngambil yang mana gitu. Nanti kitalah yang akan mempertanggungjawabkan diri kita. Jadi ketika orang bilang, saya belum dapat hidayah jadi belum sholat. Bukan belum dapat hidayah, dia milihnya itu. Gitu. Ya. Saya mah kenapa kamu nggak puasa bulan Ramadan? Saya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, dia pilihnya jalan yang itu. Belum ada keinginan gitu loh Ustadz, maksudnya mungkin hidayah. Kan kalau misalnya ada hidayah tuh kita aduh pengen ini, aduh pengen nyoba kerudungan, aduh pengen ngaji gitu loh. Tapi mereka belum ada perasaan itu gitu. Ya mereka mau nggak ngambilnya gitu. Sekarang ini, misalkan perempuan ini kerudung. Mau. Mau dipakai nggak? Mau. Ya iya. Ada orang yang mau ngambil, ada juga yang saya mah belum mau, karena ada yang begitu. Jadi itu tergantung bagaimana kita mau pilih yang mana nih. Mau pilih yang ini, yang A, atau pilih yang B. Itu pilihan kita. Jadi sebetulnya ketika orang bilang, kenapa kamu nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah. Itu alasan aja. Kenapa? Dia milih jalan yang itu. Gitu kan? Karena gini, ketika misalkan dia pilih, saya mah mau pilih jalan orang yang sholat, ya, dia pasti akan sholat gitu. Ya, tapi ketika dia milih jalan, saya mah tidak akan sholat, ya, berarti itu jalan yang dia pilih. Gitu. Jadi jangan menjadikan itu alasan ya teman-teman. Kalau untuk mendapatkan jalan yang baik juga kita harus melawan hawa nafsu kita ya Ustadz. Betul. Kayak keinginan yang katanya itu, yang enak tuh jadinya kan yang jalan salah tuh jadinya agak enak ya Ustadz, nggak sholat. Kata gitu. siapa? Kayaknya. Ya. Gitu ya Ustadz. Gitu tau. Oh ya Ustadz nih, ini juga ada hadis yang menerangkan kayak gini Ustadz nih ya. Gimana? Kata-katanya begini Ustadz. Tidak ada seorang pun dari kalian dan juga tidak satupun jiwa yang bernafas melainkan telah ditentukan tempatnya di surga dan di neraka, serta ditentukan jalan sengsaranya atau bahagianya. Terus buat apa Ustadz kita begini, kan kayak kan udah ditentuin sama Allah ya udah berarti jalanin aja sekarang gitu. Apa itu bisa berubah karena kita jadinya sekarang itu tiba-tiba ya Allah saya mau tobat gitu, jadinya berubah, yang tadinya masuk neraka jadi masuk surga gitu Karena sudah ketetapan di sana gitu. karena kita berubah. Enggak, kalau ya betul ya, ada hadis tersebut ya. Betul. Jadi itu hadisnya dalam riwayat Imam Muslim. Iya. Jadi satu ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat beres memakamkan. Jadi beres makamin jenazah, kemudian berkumpul
ya berkumpul ngariung lah gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, mamin kumina hadin, tidak ada seorang pun di antara kalian illa kutiba maq'adahu minan nari wal jannah. Iya. Kecuali Allah sudah menetapkan baginya surga dan neraka. Si A surga, si B neraka, si C surga, si D neraka. Dini masuk yang mana? Ya Allah, semoga masuk surga. Ya. Nah sekarang gini, kalau Dini sudah tetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, Amin, amin. tapi sehari-hari misalkan mengerjakan amalan ahli neraka, ujung-ujungnya mana? Neraka. Surga dong. Kan dari awal tetapkan ahli surga. Oh gitu. Ya. Tapi kan gak masuk. Sekarang gini, ada orang tetapkan sebagai ahli neraka. Kemudian sehari-hari dia mengerjakan amalan ahli surga. Tapi tetap karena sudah takdirkan ahli neraka masuk ke neraka gitu nggak? Enggak harusnya. Ya. Nah ini kita jangan keliru dalam memahami hadis ini. Ketika Nabi menyampaikan hal seperti itu, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau Allah sudah menetapkan surga dan nerakanya, terus ngapain juga kita beramal? Betul, Ustaz. Ya, Ya. sudah saja kita pasrah dengan ketetapan Allah. Menjalani aja apa yang Nah, biasanya yang kita ya. lakukan gitu. Nah, jadi itu orang, makanya ada orang-orang yang berpikir begitu, Iya, karena aku hadisnya juga. sahih gitu. Ya, orang berpikir Jadi berpikir seperti itu nih Ustaz aku. ya, tergantung gimana Allah nanti netapin yang mana gitu kan. Tapi tetap aja nggak mau Ustaz. Nah, makanya gini, jadi teman-teman sekalian, bukan berarti bahwa hadis itu mengatakan kepada kita sudah kita pasrah saja gimana kehendak Allah. Kan Allah sudah menetapkan surga dan nerakanya. Padahal pemahaman hadis itu begini, teman-teman sekalian. Setiap orang itu sudah Allah tetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Jadi masing-masing kita itu sudah ada kaflingnya. Dini sudah punya kafling di surga, kafling di neraka. Nanti mau ngambil yang mana? Surga ya Allah, amin. Nah, kalau ngambil yang surga nanti yang kafling kasih orang ke orang lain gitu. Yang di neraka kasih ke orang lain. Ridho aku mau Ustaz ngasih Gitu juga. ya. Ya. Nah, jadi begitu maksudnya. Bukan berarti bahwa Allah sudah menetapkan si A di surga, si B di neraka, si A di surga. Akhirnya ya udah terserah Allah aja kan kalau kayak gitu. Tapi maknanya adalah tergantung kita mau pilih yang mana nih. Kita pengen mendapatkan orang yang bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Karena masing-masing kita sudah dapat, kalau ini istilahnya apa? Ya kafling lah gitu ya. Perumahan nih ada di surga ada punya kita, di neraka juga ada nih. Ya. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Mau pilih yang di surga gitu. atau yang di neraka. Makanya salah satu ciri gimana kalau apakah kita termasuk orang yang bahagia atau tidak. Nah, Nabi kemudian kasih kata kunci. Apa tuh, Kata Ustaz? kuncinya apa? Kata kuncinya wa amma in kana min ahli sa'adah, kalau dia orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, fayuyassaruna li amali ahli sa'adah. Dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Gitu. Tapi kalau dia orang yang akan sengsara, maka dia akan dimudahkan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, kita lebih mudah yang mana? Kita lebih mudah mengerjakan amalan ahli surga atau lebih mudah mengerjakan amalan ahli neraka. Nah itu gitu. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah mengerjakan amalan ahli surga, nah, kita mohon sama Allah supaya Allah tetapkan kita, Allah istiqomahkan kita, konsistenkan kita sampai sampai menjelang kematian gitu. Nah, kalau sekarang kita lebih mudah mengerjakan amalan ahli neraka, istighfar, minta ampun sama Allah, segera perbaiki diri, segera bertobat. Oh, jadi memang kembali kita meskipun ternyata kita dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang astagfirullahaladzim gitu ya Ustadz. Jadi itulah waktunya kita untuk berubah 180 derajat ya Ustadz. Iya. Supaya kita membeli kafling surga. Insya Allah. Jadi bersyukur juga Ustadz, ternyata kita dilahirkan menjadi Islam pun menjadi kemudahan kita juga ya Ustadz. Berarti udah diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kafling surga. Insya Allah. Tinggal dipertahankan. Ya, karena ada tidak jaminan anak lahir dari keluarga muslim, kemudian anaknya jadi otomatis muslim gitu kan. Kan banyak yang lahir di keluarga muslim tetap aja jarang sholat, jarang saum. Kan gitu. Semoga teman-teman enggak ya, semoga setelah mendengar ceramah nih kajian dari Ustadz tuh jadinya kita mau jadi semangat, bukan jadinya karena mendengar hadis yang tadi dibilang langsung kayak ya udah berarti gitu. Kita tadi udah dengerin kan penjelasan dari Ustadz gimana. Jadi memang tergantung sama kita, ibadah kita gimana, perjuangan kita gimana untuk mencapai kafling di surga gitu ya Ustadz. Insya Allah, amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semoga puasanya lancar. Amin. Amin. Karena bentar lagi nih kayaknya mau ini Idul Fitri.
Nggak kerasa ya? Gak kerasa. Nih semoga juga targetnya udah 60% tercapai gitu. Insya Allah. Insya Allah. Makasih ya teman-teman udah nonton. Jangan lupa nih di-share ke teman-teman yang lain supaya ilmunya nyampe. Semoga jadi pahala juga buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe. Oke? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.